Selamat sahabat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Selamat sahabat untuk yang baru bergabung dengan kami di dalam virtual ataupun online. Pada saat ini kita patut bersyukur saudaraku, oleh karena begitu baik Tuhan bagi kita, sekalipun lonceng kematian tiap hari kita hadapi, tapi Tuhan masih memberikan waktu bagi kita beribadah hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu agar kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, hadirlah di dalam ibadah kami saat ini. Sementara firman-Mu dibentangkan, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai manusia kadang-kadang kita bisa lupa bahwa kita ini di mata Tuhan begitu nyata, terbuka, terlihat. Boleh jadi waktu kita sedang berjalan, apakah kita ada di rumah, apakah kita ada di satu tempat yang mungkin tidak dilihat oleh siapa-siapa, tapi Tuhan tahu apa yang kita sedang lakukan. Bahkan jauh lebih itu, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita angan-angankan. Itulah sebabnya saudara yang kasih, kita harus jauh lebih takut kepada Dia yang dapat membinasakan tubuh dan jiwa, daripada kepada kuasa kegelapan yang hanya dapat membinasakan tubuh tapi tidak dapat membinasakan jiwa. Oleh sebab itu saudaraku, biarlah firman Tuhan pada sabat ini boleh menolong kita, karena firman Tuhan katakan, aku tahu pekerjaanmu. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, semua kita tahu ayat ini, yang merupakan ayat inti. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang kasih, karena kasih, Allah tetap mengingat manusia yang berdosa buatan tangannya. Karena kasih, Allah berinisiatif menyediakan jalan bagi manusia untuk mendapatkan pengampunan dan keselahatan. Karena kasih, Allah mengutus hamba-hambanya untuk mengamarkan dunia supaya bertobat dan bersedia. Rencana Tuhan dinyatakan dalam dunia yang sudah dipenuhi kejahatan ini. Di dalam manuskrip 129 halaman pada tahun 1905. Yohanes kekasih dipilih oleh Allah menuliskan kitab wahyu di zaman perjanjian baru, sebagaimana Daniel di zaman perjanjian lama. Allah memberikan wahyu untuk menyatakan hal-hal yang harus terjadi. Wahyu 1 ayat yang pertama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perintah disampaikan kepada Yohanes. Begitu pentingnya kenapa Yesus harus turun dari sorga. Perintah ini menjadi tujuan utama dengan hati-hati dan doa yang sungguh-sungguh dipelajari. Karena kita hidup sekarang ini dalam waktu di mana orang-orang tidak lagi di bawah ajaran Roh Kudus, tetapi sedang berada di bawah ajaran teori-teori palsu. Saudara-saudara, berjalan waktu begitu cepat. Persaingan antara kebenaran dan kejahatan itu sangat luar biasa. Penekanan Allah tentang wahyu. Allah memerintahkan Yohanes menulis dalam satu buku apa yang terjadi dalam penutupan sejarah dunia ini. Yang hidup, aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun apa yang akan terjadi sesudah ini. Manuskrip 129
tahun 1905 dan Wahyu 1 ayat 18 dan ayat 19. Saudara yang kasih, waktunya kita sekarang ini mempelajari kitab Wahyu. Harus dipelajari dengan kagum dan hormat. Allah membuat sedemikian rupa supaya dibuka untuk dipelajari semua orang. Gereja kita harusnya sekarang ini marak untuk membuka kitab Wahyu kepada orang lain. Gantinya saudara-saudara hanya memperbincangkan hal-hal yang tidak berguna, yang menyita waktu kita memikirkan masalah-masalah di atas dunia ini. Tanggung jawab sebagai hamba Allah bagi kami sebagai pendeta. Apa dikatakan Yohanes sebagai hamba diperintahkan oleh Allah menyampaikan pekabaran kitab Wahyu kepada jemaat. Demikian juga kita sebagai hamba Allah mendapat perintah dan tugas yang sama untuk memberitahukan pekabaran ini kepada semua orang, terutama kepada jemaat. Di dalam Yohanes 21, kita tahu bahwa satu pertanyaan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini pertanyaan 3 kali datang kepada Petrus. Sampai Petrus menangis, Tuhan, engkau tahu siapa aku. Aku akan melayani dan menggembalakan umatmu. Saudaraku yang kasih, Allah jangan lupa menjelajah ke seluruh dunia. Bila mana kita baca baik-baik dalam Wahyu 1 ayat 12-20, Kristus di tengah-tengah kaki dian emas, berjalan dari jemaat ke jemaat, dari kumpulan ke kumpulan umat, dari hati ke hati. Dia menjaga Israel tidak pernah terkantuk dan tertidur. Dia tidak pernah memberikan jemaatnya ke dalam tangan manusia, tetapi Kristus satu-satunya yang memberikan hidupnya bagi dunia, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Lift Him Up, halaman 318. Saudaraku, Tuhan tahu siapa kita, di mana isi hati kita, ketulusan, rencana, pekerjaan, bahkan kejahatan kita, kepura-puraan kita, kebobrokan kita. Tuhan tahu semuanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, mari kita belajar kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu yang lalu. Inilah kalimat dari Tuhan. Jemaat Efesus Wahyu 2 ayat 2 dan 4. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Namun aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Biasanya orang kalau baru dibaptis, mau dibaptis itu, mau dibunuh pun, diusir pun, dibakar pakaiannya, ditinggalkan, dipisahkan dari keluarga, dia siap untuk mempertahankan hidup bersama Yesus. Tapi saudaraku, ada banyak umat Tuhan yang sudah berjalan dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sudah berpuluh tahun di gereja. Kasihnya semakin pudar. Semangatnya semakin lemah. Inilah yang Tuhan katakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalam engkau jatuh. Saudaraku, bertobatlah, lakukan apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Apa artinya saudara? Terang Tuhan akan diambil dari kita. Wahyu 2 ayat 5 dan 6. Saudaraku, jangan sampai kaki dian itu diambil. Kehadiran Tuhan, kehadiran rohnya dari antara kita. Jemaat Smyrna, Wahyu 2:9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudara-saudaraku, sementara kita berjalan di dunia ini, ada banyak orang yang mengaku sebagai umat Tuhan, sebagai orang, bahkan ada anggota yang berani, kami ini adalah ahli-ahli Taurat. Saudaraku, jangan bangga menyebut nama itu. Bertobatlah.
Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan katakan sebaliknya mereka itu adalah jemaah iblis. Ya. Dan saudara-saudaraku, itulah sebabnya dalam ayat yang ke-10, ya, dalam Wahyu 2 firman Tuhan katakan jangan takut terhadap mereka apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku, sudah pernah terjadi 10 tahun penganiayaan bagi umat-umat Tuhan di zaman Smyrna. Di mana umat-umat Tuhan ini harus menderita, tetapi Tuhan akhirnya menyelamatkan mereka. Yang ketiga, jemaat Pergamus, Wahyu 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku. Engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Namun apa kata Tuhan? Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Perhatikan baik-baik. Di antara kamu ada orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberikan nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Saudara-saudaraku, ini boleh jadi juga ada di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah organisasi kita, yang membiarkan penyembahan berhala, perbuatan zina. Mari kita tinggalkan dan bertobat, saudara. Sebab itu bertobatlah, jikalau tidak demikian aku segera datang kepadamu dan memerangi engkau dengan pedang yang di mulutku ini. Saudaraku, jangan sampai murka Tuhan datang, kebinasaan bagi kita. Sekarang jemaat Tiatira, apa firman Tuhan? Wahyu 2 ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, imanmu, maupun pelayananmu, maupun ketekunanmu. Tuhan tahu semua apa yang kita berbuat, saudara. Aku tahu bahwa pekerjaan yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Oh, lebih hebat lagi nih Tiatira. Tetapi ayat 20. Aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar, menyesatkan hamba-hambaku supaya berzina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ada juga di dalam pelayanan ini, saudaraku, yang sungguh-sungguh bekerja, kuat bekerja, rajin bekerja, tetapi tetap ada di sana perzinahan, persembahan-persembahan berhala. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan kita, apa dikatakan di sini ayat 24-25. Tetapi kepadamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sibukkan dirimu untuk mencari tahu seluk-beluk iblis. Kalau boleh saya katakan sekarang, semua ajaran yang ada di gereja kita ini, puji Tuhan saudara, jangan sibukkan dirimu mencari ajaran di luar sana. Kenapa? Tuhan akan datang. Dia akan membinasakan orang yang tidak percaya kepadanya. Inilah yang terjadi di jemaat Tiatira. Lalu apa kata Tuhan dalam jemaat Sardis? Wahyu 3:1. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya. Bangunlah, kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah, di hadapanku. Saudara-saudaraku yang kasih, jangan sampai kalimat ini mengena kepada kita. Biarlah Tuhan melihat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita sedang rencanakan adalah yang baik di mata Tuhan. Jangan sampai dikatakan tadi, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Mari kita, kenapa? Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah
Bagaimana engkau telah menerima mendengarnya, turutilah dan bertobat. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Engkau tidak tahu pada waktu mana aku akan tiba datang kepadamu. Saudara yang kasih, di jemaat Philadelphia apa yang dilakukan oleh Tuhan? Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Baik sekali. Apa yang dilihat oleh Tuhan di jemaat Philadelphia. Namun, perhatikan baik-baik saudara, inilah upah kalau setia. Di jemaat Philadelphia yang satu-satunya yang begitu baik kata-kata yang kita dapatkan. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saya yakin apa yang terjadi sekarang ini dengan corona, saudaraku, adalah sama dengan apa yang ditulis dalam Wahyu 3:10 ini. Yaitu pencobaan yang dibuat di atas dunia ini menguji manusia. Dan Tuhan katakan, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan itu. Dan ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara yang kasih, mari kita jaga iman kita. Dan jemaat yang terakhir, firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 3:15, aku tahu segala pekerjaanmu, yaitu jemaat Laodikia. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selagi ada waktu yang Tuhan berikan pada kita, mari kita panas dalam arti hangat kerohanian kita. Hangat semangat kita di dalam beribadah, hangat semangat kita dalam melayani, hangat semangat kita dalam mengasihi. Itulah sebabnya sekarang ini Tuhan sedang mengetok pintu hati kita. Buka hatimu selagi masih ada waktu bersama-sama dengan Dia. Pekabaran kepada 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Kita bisa melihat tadi ada identitas Tuhan dan kebesarannya yang tidak dapat dipermainkan. Kita bisa melihat bagaimana keadaan kondisi jemaat. Ada di sana pujian tapi ada celaan. Dan di sana juga ada seruan untuk bertobat. Dan yang terakhir, bila mana kita baca baik-baik dari semua nasihat dalam 7 jemaat ini, setiap jemaat ada upah bagi yang setia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, panggilan dalam pelayanan kasih, ketika kita dihidangkan makanan, ya, ini dari beban seorang pelayan, beban seorang umat Tuhan, beban dari seorang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Contoh, Eliezer dalam Kejadian 24 ayat 33. Ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silakan. Saudara-saudaraku, kesempatan bagi kita sekarang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita tidak akan diam untuk menyampaikan kabar baik. Kita tidak akan diam untuk menyampaikan hal-hal yang positif. Satu kutipan lagi yang saya mau bacakan. This is the love that God gives us and asks from us. It is grounded in a commitment and arise out of hope and faith. When we hope and faith comes together in a person, the response is to give it away in love. Saudaraku, inilah kasih yang Allah sudah berikan dan minta dari kita juga, tuntut dari kita. Di mana kita harus memiliki komitmen dan bangkit di dalam pengharapan serta iman. Ketika kita
mengharap dan beriman, maka itu akan dapat memberikan jalan kepada kasih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, biarlah kiranya apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada siang hari ini, kita melakukan satu pekerjaan, yaitu pekerjaan yang baik. Karena Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Ayat yang terakhir di dalam kesimpulan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan Yesus di dunia ini, itulah yang harus kita lakukan kepada orang lain. Berbuat baik, melayani. Karena ada upah yang tersedia, sebagaimana kepada 7 jemaat yang sudah disampaikan tadi. Yesus segera datang, membawa berkat bagi kita dan upah. Marilah kita bersedia. Inilah doa dan harapan saya. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpuji nama Tuhan atas firman yang barusan kami dengarkan. Urapi kami, tuntun kami, kasihi kami. Biarlah kami boleh melakukan yang terbaik, karena tahu Engkau ya Bapa, semua yang kami pikirkan, yang kami lakukan, yang kami ucapkan di atas dunia ini. Ajari kami untuk melakukan kehendak-Mu. Angkat tangan Tuhan untuk memberkati kami, agar kami berkuasa melakukan akan firman-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.